Halo adik-adik, ini adalah Emily teman kita. Emily adalah murid baru di kelas 2 awal bulan Maret yang lalu. Karena pandemi, Emily tidak dapat lagi datang ke gereja. Tetapi dia tetap setia mengikuti ibadah online di rumah. Tetap semangat ya Emily. Halo teman-teman, saya Emily. Ayo kita siapkan hati kita ikut ibadah online. Semangat! Halo teman-teman, selamat pagi. Selamat pagi Vien. Selamat pagi Karensa, selamat pagi teman-teman. Pagi ini kita bertemu lagi di sekolah minggu online bersama Karensa dan Vivien. Untuk memuji Tuhan pada pagi hari ini, sebelum kita memuji Tuhan, kita berdoa dulu yang dipimpinnya oleh Lasufoni. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih Engkau sudah menyertai kami pada hari ini untuk bersama-sama mengikuti sekolah minggu online. Tuhan pakailah kami supaya kami boleh memuji Tuhan dengan baik. Kiranya Tuhan menyertai sekolah minggu online ini dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Langsung kembalikan ke Karensa dan Vivien lagi. Thank you Lasufoni. Sekarang kita mau menyanyikan pujian Praise Him. Ayo menyanyikan bersama-sama. Tetap semangat ya memuji nama Tuhannya, karena Tuhan Yesus telah menembus segala dosa kita. Dosaku telah dihapus hanya oleh darah Yesus. Ku dapat hidup baru hanya oleh darah Yesus. Oh darah yang kudus, darahnya penebus, jiwaku ditebus hanya oleh darah Yesus.
nggak usah bawa, Vi. Kan sekarang memberikan persembahannya lewat transfer. Teman-teman, tolong minta bantuan Papa dan Mama untuk scan QR di bawah ini. Sambil mempersiapkan persembahan, ayo kita nyanyi. Bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur. Susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu. Kasihnya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur. Susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu. Kasihnya Yesus jadi milikmu. Kasihnya Yesus jadi milikmu. Kasihnya Yesus jadi milikmu. Teman-teman, mari kita berdoa untuk persembahan hari ini. Ayo. Terima kasih Tuhan telah memberikan kesempatan untuk memberikan persembahan pada pagi hari ini. Tolong berkati Tuhan persembahan ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayo teman-teman, kita cari Lase Yung-yung. Ayo Vian, cari Lase Yung-yung. Let's go. Halo, selamat pagi adik-adik. Senang sekali kita ketemu lagi. Terima kasih Vian dan Enca sudah memimpin pujian. Wah, adik-adik tadi semuanya memuji Tuhan dengan penuh semangat dan bagus sekali. Sekarang semua duduk yang manis ya. Kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tangannya dilipat, matanya ditutup, kita berdoa, minta Tuhan yang pimpin kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan memelihara kami dan memberikan kesehatan kepada kami. Sehingga hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan, memuji nama Tuhan dengan penuh sukacita. Sekarang kami mau mendengarkan cerita firman-Mu. Tolong kami Tuhan, tuntun kami supaya kami boleh mendengarkan dengan baik dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Tolong juga Lase Yung-yung yang akan menyampaikannya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik tahu apa yang Lase bawa ini? Ya, betul, Alkitab. Adik-adik sudah siapkan Alkitabnya? Sekarang disiapkan ya Alkitabnya. Ada yang tahu Alkitab ini apa? Betul, bukunya Tuhan. Tapi Alkitab lain dengan buku-buku yang lain. Tidak sama dengan buku pelajaran dan buku-buku yang lainnya. Karena Alkitab berisikan firman Tuhan yang menceritakan tentang cintanya Tuhan kepada manusia yang berdosa, kepada Lase dan kepada adik-adik semua. Hari ini cerita firman Tuhan diambil dari Lukas pasal 5 ayat 17 sampai 26. Sudah ketemu? Yes. Ada suara apa ya? Ramai sekali. Adik-adik dengar nggak suaranya? Suara itu ramai sekali. Oh, suaranya berasal dari balik pintu itu. Yuk, kita sama-sama lihat.
Di mana ini ya? Oh, itu ada tulisannya. Kita baca sama-sama ya. Kapernaum. Kita ada di kota Kapernaum. Dan Tuhan Yesus ada di rumah itu. Adik-adik, ketika orang-orang mendengar bahwa Tuhan Yesus datang ke kota Kapernaum dan berada di rumah itu, semua orang datang berbondong-bondong pergi ke rumah itu. Karena mereka semua mau mendengarkan cerita Tuhan Yesus. Mereka senang sekali mendengarkannya. Dan mereka sudah menyaksikan mukjizat yang Tuhan Yesus lakukan. Di sana banyak sekali orang. Ada orang yang tua, muda, ada yang besar, kecil. Di sana juga ada ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Siapa orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini? Mereka adalah orang-orang yang belajar tentang kitab suci. Adik-adik, kabar kedatangan Tuhan Yesus ini merupakan kabar gembira bagi keempat pemuda di desa itu. Karena mereka mempunyai seorang teman yang sedang sakit lumpuh. Kasihan temannya ini. Karena lumpuh, dia hanya dapat terbaring di atas tempat tidurnya. Dia tidak dapat menggerakkan tangan dan kakinya. Keempat pemuda ini sepakat. Mereka akan bersama-sama membawa temannya yang sakit ini untuk menemui Tuhan Yesus, supaya Tuhan Yesus menyembuhkannya. Bagaimana caranya? Temannya nggak bisa berjalan. Caranya mereka menggotong temannya ini bersama tempat tidurnya. Mereka bersama-sama membawanya ke rumah itu. Sesampai di depan rumah itu, apa yang terjadi? Bagaimana ini? Mereka tidak dapat memasuki rumah itu karena rumah itu penuh sesak dengan orang-orang. Dan orang-orang itu sampai berdiri di depan pintu rumah itu. Bagaimana? Apakah mereka langsung pulang? Mereka tidak jadi membawa temannya menemui Tuhan Yesus? Ternyata tidak, adik-adik. Mereka membawa temannya itu ke atas atap rumah itu. Bagaimana bisa? Ya, karena rumah-rumah di Palestina bentuknya kotak dan di sampingnya ada tangganya. Tangga itu menuju ke atas atap. Kebiasaan orang-orang Palestina, mereka menjemur buah-buahan dan biji-bijian dan mengeringkannya di atas atap rumah mereka. Jadi keempat pemuda itu menggotong temannya, mengangkatnya perlahan-lahan menaiki tangga itu menuju ke atas atap. Sesampai di atas atap, mereka perlahan-lahan meletakkan temannya di atas atap. Lalu mereka mulai membongkar atap itu. Bagaimana bisa dibongkar? Karena atap rumah itu terbuat dari bata dan jerami sehingga mudah dibongkar. Nah, lalu mereka mulai membongkar. Nah, setelah dibongkar, lalu mereka perlahan-lahan menurunkan temannya itu yang sakit itu tepat di depan Tuhan Yesus. Apa yang terjadi, adik-adik? Tuhan Yesus melihat ke atas, melihat keempat orang itu. Tuhan melihat iman mereka yang sangat besar. Lalu Tuhan melihat orang yang sakit lumpuh itu. Apa kata Tuhan Yesus? Adik-adik, kita akan sama-sama membaca Alkitab. Adik-adik dapat menekan tombol Alkitab nomor 1. Kita akan memencetnya bersama-sama. Adik-adik sudah siap? Yes! 1, 2, 3. Sekarang kita bacakan bersama-sama ayat 20 ya. 1, 2, 3. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara,
dosamu sudah diampuni." Setelah Tuhan Yesus mengatakan itu, ada orang-orang yang tidak suka adik-adik. Siapa mereka? Mereka adalah ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Karena menurut kitab suci yang mereka pelajari, hanya Allah saja yang dapat mengampuni dosa. Mereka berkata di dalam hatinya, "Siapa orang ini? Berani-beraninya berkata seperti itu. Hanya Allah yang dapat mengampuni dosa." Memang betul adik-adik, hanya Allah yang dapat mengampuni dosa. Tetapi mereka tidak percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang dapat mengampuni dosa-dosa mereka. Adik-adik, Tuhan Yesus tahu isi hati mereka karena Tuhan Yesus adalah Allah. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Sekarang adik-adik pencet tombol Alkitab nomor 2 ya. Sudah siap? Yes! 1, 2, 3. Kita akan membaca bersama-sama ayat 24a. 1, 2, 3. "Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Adik-adik, siapa anak manusia yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Anak manusia adalah Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus adalah Allah yang ada di surga, turun ke dalam dunia, menjelma menjadi manusia untuk mati di atas kayu salib, menghapuskan dosa-dosa manusia. Lalu Tuhan Yesus memandang orang yang sakit lumpuh itu. Adik-adik, kenapa Tuhan Yesus mengatakan itu? Siapa anak manusia itu? Anak manusia itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah Allah yang turun ke dunia, menjelma menjadi manusia untuk menebus dosa-dosa manusia di atas kayu salib. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada orang yang lumpuh itu, "Kukatakan kepadamu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah." Adik-adik, apa yang terjadi? Orang yang lumpuh itu dapat menggerakkan tangannya. Dia dapat berdiri, lalu dia dapat mengangkat tempat tidurnya sendiri. Yang tadinya diangkat oleh teman-temannya, sekarang dia dapat mengangkat tempat tidurnya sendiri, lalu dia berjalan pulang. Dia berjalan pulang dengan bersyukur, memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Dan saat itu seluruh orang-orang di ruangan itu melihat hal yang menakjubkan. Mereka terheran-heran apa yang mereka lihat. Mereka memuji dan memuliakan Allah. Adik-adik, Tuhan Yesus tahu kebutuhan orang lumpuh itu. Dia adalah orang yang berdosa yang membutuhkan pengampunan. Karena itu Tuhan Yesus mengampuni dosa-dosanya dan menyembuhkan dia. Tuhan Yesus juga tahu kebutuhan kita. Kita semua adalah orang berdosa. Lause, adik-adik, mama, papa, dan adik. Semua yang ada di rumah adik-adik. Kita semua adalah orang berdosa yang membutuhkan pengampunan dari Tuhan. Maukah adik-adik percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang turun ke dunia untuk menjelma menjadi manusia? Tuhan Yesus adalah juru selamat kita yang mati di atas kayu salib untuk menghapuskan dosa-dosa kita, supaya kita tidak dihukum lagi, supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan dan mentaati Tuhan. Apakah adik-adik mau percaya? Yes! Sekarang kita mau berdoa. Adik-adik semua tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita berdoa kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Kita berdoa mau taat
dan diubah oleh Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar hari ini. Terima kasih, firman Tuhan menyadarkan kami bahwa kami adalah orang berdosa yang membutuhkan pengampunan dari Tuhan. Tuhan, ampuni kami yang berdosa ini, karena kami seringkali tidak mentaati Tuhan dan mendukakan hati Tuhan. Kami bersyukur kami mempunyai Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus yang mengasihi kami, yang mau datang ke dunia untuk mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Tuhan, tolong peliharakan iman percaya kami ini sampai kami dewasa kelak, bahkan kami sampai bertemu dengan Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk menyaksikan kasih Tuhan ini di dalam hidup kami, sehingga semakin banyak orang boleh mengenal Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan selalu memelihara dan menjaga hidup kami. Kami mau menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sekarang waktunya ayat hafalan. Adik-adik, sebelumnya pencet tombol Alkitab nomor 3 ya. Pencetnya sama-sama. 1, 2, 3. Sudah? Sekarang kita sama-sama menghafalkan ayatnya. Mazmur 28 ayat 7a. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Sekali lagi, Mazmur 28 ayat 7a. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Sudah hafal? Adik-adik, nanti menghafal lagi bersama Mama, Papa, Koko, dan Cece ya, dan semua yang ada di rumah adik-adik. Nanti ayat hafalan ini dapat dipakai untuk permainan dengan membuat aktivitas hari ini. Sekarang waktunya aktivitas bersama Lose Elvin. Hai anak-anak, sekarang waktunya aktivitas. Aktivitas kali ini kita akan bermain game dan bercerita. Anak-anak dapat bermain game dengan kakak, adik, papa, mama, opa, dan oma. It's so much fun. Yuk kita buat bersama-sama. Nah, anak-anak, untuk cara bermainnya, setelah kartu tertutup, kita buka kartu pertama dan kartu kedua. Bila sama,
ini dipinggirkan. Kita lanjut ke kartu berikutnya. Bila kartu berikutnya tidak sama, maka harus ditutup lagi, tetapi nggak boleh membuka yang lainnya sebelum menghafal Mazmur 28 ayat 7a. Nah, setelah anak-anak menghafal, baru boleh membuka kartu berikutnya. Nah, begitu seterusnya. Oke, gampang bukan? Selain main game, kartu bergambar tadi itu dapat digunakan untuk bercerita pada kakak, adik, papa, dan mama. Anak-anak tinggal mengurutkan gambar tersebut sesuai cerita Lau Si Yong Yong tadi. Ayo, siapa yang tadi tidak mendengarkan Lau Si Yong Yong? Lau Si yakin semua mendengarkan ya. Oke, nanti malam sebelum tidur dicoba ya. Nah, anak-anak, kalian bisa mengumpulkan dan mengupload video salah satu dari dua pilihan. Pilihan satu yaitu kalian menggunakan kartu-kartu tersebut untuk menceritakan ulang maksimal 1 menit ya, tetapi sambil menunjukkan gambar pada waktu bercerita. Yang kedua, pilihan kedua, anak-anak boleh membuat video pada waktu anak-anak bermain dengan papa, mama, kakak, adik. Bermain memorize card game. Sama waktunya 1 menit ya. Kalian boleh upload video tersebut, dikumpulkan paling lambat sampai hari Selasa jam 14 sore. Lau Si tunggu ya. Oke anak-anak, selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati. Bye-bye. Anak-anak, nanti setelah aktivitas kita akan merayakan ulang tahun bagi anak-anak yang berulang tahun di bulan September. Happy birthday!
Sampai jumpa minggu depan. Stay healthy and God bless you.